Lalu ada yang namanya representasi kurva S. Kenapa dinamakan S? S itu singkatan dari sigmoid, yaitu berbentuk kurva pertumbuhan dan penyusutan. Kalian tahu ya, ada fungsi pertumbuhan dan fungsi penyusutan. Kalau fungsi pertumbuhan berarti dia akan cenderung naik, kalau fungsi penyusutan berarti akan cenderung turun. Ya, ini tidak seperti fungsi linear karena sigmoid itu lebih ke kurva, jadi bukan garis. Jadi fungsinya atau ciri-cirinya adalah dia monoton naik dan monoton turun. Kalau kurva S ini untuk pertumbuhan itu akan bergerak dari sisi paling kiri ke arah kanan. Ya, berarti kayak semacam naik. Dan nanti ini dari kiri dan kanannya itu turun. Atau kalau misalkan ada yang mengatakan bergeraknya dari kanan ke kiri, tapi sama-sama naik. Jadi ada dua fungsi ya. Jadi ada dua fungsi. Fungsi yang naik ini disebut fungsi S untuk pertumbuhan, dan yang sebelah kanan di sini yang B itu untuk fungsi S penurunan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu representasi kurva S naik, yaitu untuk pertumbuhan. Nah, di sini standarnya itu ada banyak ya. Jadi ada A, ada B, ada apa ini? Gamma ya, ada alfa, ada beta, ada gamma, sorry. Jadi kenapa dinamakan beta? Beta itu adalah pas di tengah-tengah, yaitu saat fungsinya keanggotaannya adalah 0,5. Jadi bagaimana fungsinya? Kalau saya punya mu A, ini representasinya adalah, kita mulai agak besar di sini ya. Jadi kita mulai dari 0, 0 itu ketika X-nya kurang dari sama dengan alfa, gitu. Lalu alfa ke beta, kalau alfa ke beta itu di sini dirumuskan sebagai 2, lalu ada X min alfa dibagi dengan gamma min alfa lalu dikuadratkan. Ya, ini untuk alfa kurang dari sama dengan X kurang dari beta. Oh, sorry, ini tidak ada sama dengannya. Ya, ini tadi saya hapus, saya ganti begini ya. Lalu selanjutnya untuk yang beta menuju gamma, kalau beta menuju gamma berarti 1 min 2, hampir sama bentuknya. Gamma min X dikurangi dengan gamma min alfa. Jangan lupa kuadrat ya. Ini untuk beta kurang dari X kurang dari gamma, berarti betanya harus sama dengan. Untuk yang terakhir, untuk yang lebih besar dari gamma, itu nilainya adalah 1. Nah, jadi ini mulai menggunakan fungsi derajat 2 ya. Fungsi derajat 2 itu kan bentuknya berarti kurva ya, sudah jelas ya. Jadi fungsi representasi S naik ini, itu ada banyak sekali istilahnya parameter. Nah, kita ada punya istilah parameter ya. Yaitu parameter dengan derajatnya 0 ya, kemudian derajatnya adalah 1, kemudian derajat untuk titik silang. Titik silang itu istilahnya tengah-tengahnya gimana. Hal yang sama pun terjadi pada representasi kurva S turun atau penyusutan. Jadi kalau penyusutan bedanya tadi alfanya itu mulai dari 1, gamanya mulai dari 0, betanya tetap di setengah. Jadi gimana? Berarti mu A itu akan sama dengan sebuah fungsi, kita mulai dari 1 ya, kita mulai dari 1 untuk X kurang dari alfa, lalu di sini 1 min 2, apa tadi? X min alfa per gamma min alfa kuadrat. Nah, di sini kita mulai untuk alfa kurang dari X kurang dari beta, alfanya ada sama dengan. Lalu di sini kebalikannya, berarti saya mulai dari 2
gamma min X per gamma min alfa kuadrat. Nah, di sini untuk X-nya di antara beta dan gamma, ini kasih sama dengan lagi, dan yang terakhir berarti 0 untuk X-nya lebih besar dari gamma. Sama ya, ada 3 buah parameter untuk 1, parameter untuk setengah, dan parameter untuk 0. Sebagai tambahan, untuk representasi kurva S ini, ada beberapa literatur yang menuliskannya dalam bentuk lain ya. Ini saya contohkan dulu untuk yang representasi kurva S, untuk yang pertumbuhan ya. Jadi penulisan ini ya bisa diganti oleh S ya, ada parameter alfa, beta, dan gamma. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti ada S gini, kemudian di sini 1, di sini misalkan 2, di sini adalah 5, berarti ini adalah representasi kurva S dengan alfanya adalah 1, kemudian betanya adalah 2, dan gamanya adalah 5. Jadi representasi kurva S bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, dan juga bisa dibentuk dalam tulisan seperti ini. Nah, demikian pula untuk yang representasi yang penyusutan ya. Jadi kalau seperti ini untuk penyusutan berarti S, X, balik ke alfa, beta, dan gamma. Hanya saja nanti di sini alfa, beta, gammanya lain ya. Alfa, beta, gammanya adalah lain. Jadi nanti kita tergantung ini apakah penyusutan atau pertumbuhan. Jadi seperti ini representasi yang kedua.